pengangkatan baik sebelumnya tidak pada Abdi Sleng saja, tapi sebelumnya ada Yani Wahid atau Pak Lisa Wahid, termasuk juga ada yang lainnya lah, dari KAI juga ada, itu Kereta Api Indonesia. Nah, ini menyebabkan kritik-kritik publik selama ini dipersoalkan pada tataran apakah ini punya kompetensi yang kemudian nanti akan membawa BUMN ini menjadi lembaga yang profit, karena seperti diketahui bahwa lembaga BUMN ini harapan masyarakat kan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan masukan kepada negara dan bukan menjadi beban negara. Karena itu masalahnya publik kemudian melihat kalau sosok-sosok yang dipilih oleh Kementerian BUMN itu tidak on the time and on the right place, itu menyebabkan nanti akan timbul masalah-masalah atau menimbul masalah baru lagi gitu. Oke, kalau kita lihat juga background dari Abdi Sleng ini, Pak Trubus, kita ketahui bahwa ia pernah memang membina begitu ya beberapa startup. Namun menurut Anda sudah pantaskah jika diletakkan begitu sebagai komisaris dari PT Telkom, sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di negara kita saat ini? Iya, kalau dilihat dari kapasitas yang bersangkutan, nah karena bersangkutan itu katanya sudah paham tentang startup misalnya gitu, ya tentu ini menjadi menarik untuk dilihat. Tetapi persoalannya kan publik itu melihat bahwa selama ini beliau itu artinya Abdi Sleng ini hanya sebagai seorang gitaris, seorang musik gitu ya, musisi. Sehingga kalau kemudian ditempatkan pada tempat sebagai komisaris yang nantinya akan bertugas untuk memperbaiki konten-konten yang terkait dengan promosi Telkomsel, saya rasa juga belum bisa dikatakan pas atau tidak. Karena apa? Karena masalahnya belum ada bukti-bukti. Tetapi kita juga punya keyakinan juga bisa saja dia yang bersangkutan kemudian punya kemampuan untuk adaptasi, kemudian melakukan satu lompatan kinerja yang dimana kemudian menunjukkan kapasitasnya. Nah, persoalannya kan kemudian karena ini lembaganya lembaga BUMN ya kan, milik negara, sehingga mau tidak mau memang publik mau ya ikut-ikut menyoroti ya, ikut-ikut mengawasi. Di satu sisi juga struktur yang ditempatkan di situ sebagai komisaris independen juga menyebabkan fungsinya dia sebagai pengawas. Ya, sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang 40, Undang-Undang PT, kalau komisaris itu di pasal 108 misalnya kan itu tugasnya adalah mengawasi, merekomendasikan, mendampingi. Nah, persoalannya apakah punya kemampuan untuk itu. Nah, ini memang tergantung dari Abdi Sleng sendiri untuk membuktikan. Karena itu sebenarnya kritik-kritik dari masyarakat lebih menempatkan bagaimana yang bersangkutan untuk menunjukkan kinerjanya atau kapasitasnya, Mbak. Oke, kalau untuk potensi konflik of interest dan juga kepentingan politik dengan menaruh para pendukung di posisi yang cukup penting di sebuah perusahaan negara, apalagi yang bersifat publik, seperti apa Anda melihatnya, Pak Trubus? Iya, ini potensi konfliknya juga tinggi, karena kan bagaimanapun juga namanya BUMN ini kan sesuatu yang sifatnya milik negara, tetapi tujuannya adalah profit. Nah, karena itu juga menimbulkan kecemburuan dari pihak-pihak lain kan. Artinya di satu sisi kelembagaan atau institusi dari BUMN ini atau Telkomsel ini kan untuk berkompetisi ke depannya kan dengan memberikan profit dan kompetisi di tingkat global. Tetapi persoalannya kemudian kalau ada konflik interest di situ karena kepentingan politik di situ bermain. Nah, disinilah kemudian yang terjadi BUMN kita itu memang selalu kalah kompetisi dengan BUMN di negara lain. Jadi ini yang menyebabkan kemudian publik melihat atau publik menyoroti agar menempatkan orang-orang yang memang sesuai kapasitas dan kompetensinya. Saya rasa itu, Mbak. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.